Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dari pemrograman web. Apa itu web? Web adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada server yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Nah, ini bisa dilihat ada halaman dari sebuah web. Kalau kita ngeklik ke button course, maka akan muncul halaman-halaman lain. Itu bisa dikatakan web ini bisa dikatakan sebagai sebuah web. Apa gunanya pemrograman web? Yang pertama, bisa mengembangkan cara berpikir secara sistematis. Kalau kita lihat dari sini, ini ada header-nya, ada sidebar-nya, ada dashboard-nya. Nah, ini bisa dikatakan kalau web itu sudah dibuat secara sistematis. Baru membuat solusi dari satu masalah dengan menggunakan teknologi. Ini bisa kita lihat kalau misalnya dari suatu perusahaan itu, misalnya menyuruh kita membuat project, maka itu kita akan memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah dari perusahaan tersebut dengan menggunakan web kita. Nah, itu salah satu contohnya. Mengapa pemrograman web? Yang pertama, teknologi masih berkembang sampai saat ini. Itu sudah pasti karena ya HTML, CSS, dan lain-lainnya itu masih update sampai saat ini. Bahkan HTML sudah menggunakan versi terbarunya yaitu HTML5 dan CSS sudah ada versi barunya yaitu CSS 3. Nah, dan juga framework saat ini misalnya seperti CodeIgniter, Laravel itu masih ada update-update terbarunya. Itu bisa dikatakan teknologi dari pemrograman web ini masih up to date. Baru yang kedua masih dipakai oleh banyak orang. Itu sudah jelas karena ya pasti untuk membuat web pasti butuh namanya dari pemrograman web itu. Karena pemrograman web itu sangat mudah untuk dipelajari. Nah, konsep client dan server. Nah, client dan server itu, konsep client dan server itu bisa terbagi dari dua. Ada yang namanya front end, ada yang back end. Kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri, nah itu kita lihat itu front endnya merupakan sebuah PC atau komputernya, sedangkan dari back endnya itu merupakan servernya. Front end itu kalau misalnya kita menjalankan sebuah laptop Windows, nah maka akan tampil sebuah maka akan tampil. Nah, itu bisa dikatakan sebuah front end. Begitu juga dengan Android yang juga menampilkan sesuatu itu juga merupakan front end. Sedangkan back end itu dia akan menjalankan di sisi server. Jadi dia akan mengerjakan sesuatu data itu hanya berada pada server dari database. Apa perbedaan client dengan server? Yang pertama, client, semua proses terjadi di sisi pengguna atau client. Baru merequest data ke server. Baru biasanya client server itu berupa HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan server side, semua proses terjadi di sisi server, baru memberi respon data ke klien, biasanya berupa database, API, server side rendering. Kalau kita lihat dari gambar yang di kanan, itu ada klien. Nah, klien itu dia merequest data dan perantaranya dari internet. Jadi data itu akan diterima. Request data itu diterima oleh server. Dari server itu akan akan memprosesnya di server. Baru respon dari tadi akan dibalik ke klien. Nah, jadi antara klien dengan server ini sangat berhubungan. Nah, web server atau hosting. Hosting atau disebut juga web hosting adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi,
dan database. Nah, domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer, seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet. Contohnya facebook.com, uogame.com, atau misalnya samehadaku.vip. Nah, itu adalah misalnya .com itu ada jenis dari domainnya, tipe domainnya. Nah, di sini saya akan menganalogikan kayak mana domain dan hosting itu. Misalnya saya contohi dari penyedia hosting itu, misalnya membuat sebuah rumah, dua rumah, nah, dan ada alamatnya. Jadi yang ada rumah itu merupakan sebuah hostingnya, karena untuk menyimpan tempat-tempat berada di situ. Sedangkan misalnya alamat itu merupakan domainnya. Dia sebagai penunjuk dari rumah tersebut. Konsep bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Jadi bahasa pemrograman ini bisa dikatakan dia kumpulan instruksi yang dikonversi menjadi bahasa mesin sehingga komputer bisa menjalankannya. Sedangkan bahasa pemrograman web adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Jadi bahasa pemrograman web ini dia sudah dikhususkan untuk membangun aplikasi web itu. Nah, ini adalah contoh dari bahasa client-side-nya. Ada HTML, ada CSS, dan ada JavaScript. Sedangkan di sisi server ada PHP, Java, Python, ada Ruby. Nah, client-side ini biasanya untuk berurusan dengan tampilan. Sedangkan di bagian server itu berhubungan dengan ke bagian data. Nah, banyak developer atau pemula yang salah mengartikan dari bahasa pemrograman itu. Contohnya di sini ada library dari jQuery, React, itu bukan merupakan bahasa pemrograman, itu merupakan library dari JavaScript. Baru ada juga CMS, WordPress atau Joomla, itu bukan merupakan bahasa pemrograman, karena itu merupakan sebuah kumpulan pemrograman yang sudah diatur secara bagus. Jadi si user itu tinggal mendesainnya secara lebih bagus. Sedangkan framework itu merupakan kumpulan dari bahasa dari PHP yang sudah dikumpulkan. Jadi dari framework ini dia tinggal memanggil saja. Jadi framework ini merupakan library dari PHP. Nah, ingin menjadi seorang pengembang web. Nah, ada tahapan-tahapan dalam mempelajari pemrograman web. Kalau menjadi seorang full stack developer, yang utama itu kita harus belajar namanya HTML dan CSS. HTML ini berguna untuk menampilkan teks di dalam browser. Sedangkan CSS itu supaya komputer itu bisa menampilkan desain secara interaktif. Begitu juga dengan JavaScript, itu dia supaya si web itu bisa melakukan kayak gerakan-gerakan gitu, jadi dia lebih menarik dipandang user. Baru setelah itu kita belajar ke backend-nya, yaitu merupakan PHP database-nya. Nah, dari PHP database ini, misalnya si pemula disarankan belajar dulu tentang algoritma, sehingga nanti ketika masuk ke PHP, user lebih mudah memahami bahasa dari PHP tersebut. Baru jika kita ingin menampilkan sesuatu yang lebih, maka disarankan kita memakai library dan framework. Contoh dari library itu misalnya kita menampilkan sesuatu, maka akan lebih mudah. Karena kalau misalnya kita bergantung pada JavaScript sendiri, maka codingan tersebut akan lebih banyak. Sedangkan jika kita memakai library dari JS itu, maka akan lebih mudah.
Begitu juga dengan PHP, jika kita menggunakan framework, maka kita tidak perlu lagi membuat suatu query-query yang begitu rumit, tinggal menggunakan framework saja supaya bisa enak ditampilkan. Nah, ini ada tools-tools yang digunakan untuk membangun web. Di sini saya menggunakan Sublime dan juga ada SMPP. Tapi kalau misalnya ada yang lain, saya sarankan Anda juga VS Code dan juga yang lain juga. Nah, dari domain dan hosting tadi, saya juga menyarankan ada beberapa web hosting, misalnya ada Domainisia atau dari ID Cloud House. Itu kalau mau dari Indonesia, kalau mau dari luar negeri bisa dari Amazon Cloud dan dari Digital Ocean. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce about web programming. What is web? Web is an interconnected web page that generally resides on the same server, contains a collection of information provided individually, in groups, or in an organization. This is example of web. If you click button course, you must link to the next page. So this is web. What is web programming for? The benefits of web programming is develop ways of thinking systematically. Let's see, in this web, the developer create the header, footer, and sidebar. The developer have thinking systematically. Second is make a solution of a problem using technology. If you have get request project from SEO, you must think the solution of problem in this company. So this is a problem solving. Why web programming? First, web programming technology is still developing today. The application of web programming still up to date. Second, still used by many people. Third, easy to learn. The concept of client and server. Let's see in this left picture, in this PC, this called front end. In server, called back end. The example of front end is if you run laptop in Windows and display text, this is the front end. Actually in Android. Back end is run in server side. Backend is contain database and each. What is the difference between client side and server side? Client side, all processes occur on the user side client. Second, request data to the server. Third, website page, HTML, CSS, and JS. Server side, all processes occur on the server side. Give data response to the client. Example of server side is database, API, server side rendering. Let's see in right picture. The client
Client requests data to server with internet. Server process data, so give back to client and display in web. Web server or hosting is a rental place to store data needed by a website so that it can be accessed via the internet. Data here can be in the form of files, emails, applications, or programs or scripts and database. Domain is a unique name given to identify the name of a computer server, such as of IP address. Web server or email server on a computer or internet network. Example, facebook.com, woogame.com, samihadaku.vip. Let's speak of woogame.com. .com is a type of domain. I want introduce difference of hosting and server. Let's see. It's to home may have thread. Domain is a home because home can take a file, data, and each block and number 1 is a thread, is a hosting too, because it is a identifier of a host. The concept of programming language. Programming languages are a set of syntax and semantic rules used to define computer programs. It means the programming language is a group of syntax and the convert to machine language. It has to computer run in this computer. Web programming language is a programming language used to build web-based application. So this is important of web programming language. This is a language in client-side and server-side. Client-side language is HTML, CSS, and JavaScript. Server-side language is PHP, Java, Python, and Ruby. Many people or developers, this is not a programming language. Example, library, jQuery, React, Vue. This is not a programming language. This is a library. CMS, WordPress, Joomla, and framework, CodeIgniter, Laravel, and Spring. This is not a programming language. This is a library in the programming language because it's content of language of program. Want to become a web developer? Stage in learning web programming. HTML and CSS first. Second is JavaScript. If you have worked to front-end developer, if you have worked to back-end developer, you must select PHP and database. Optional, if you make web better beauty, so you have take the library and framework. Tools used to build the web. Sublime and SAMPP. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.